Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa pada kesempatan kali ini berapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya adalah nikmat ketetapan iman, sehingga sampai hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ibadah puasa bulan suci Ramadan adalah ibadah klasik, ibadah yang sejak dahulu sudah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya terdahulu sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya ibadah puasa itu sudah sejak dahulu memang disyariatkan kepada hamba-hamba Allah sebelum kita. Maka siyagul kalam yang digunakan di dalam surat Al-Baqarah itu Allah memasukkan kalimat min qablikum. Akan tetapi kaifiyah dan tata caranya tidak sama dengan regulasi yang dibawa oleh syariat Rasulullah Muhammad SAW, tentu sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka dari itu, apabila kita fahami dengan hati nurani yang jernih, puasa adalah ibadah yang multifungsi serta multidimensi. Kenapa demikian? Banyak sekali nilai dan manfaat dalam pelaksanaan ibadah puasa. Di antaranya adalah puasa merupakan media untuk konfirmasi, sehingga Allah menggunakan siyagul kalam di dalam surat Al-Baqarah dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu, bukan menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, bukan menggunakan kalimat ya ayyuhal muslimun dan lain sebagainya, untuk mengkonfirmasi siapakah orang yang beragama Islam yang betul-betul beriman kepada Allah, sehingga mau dengan ikhlas ibtigha'i mardatillah menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Banyak di lingkungan kita, teman pekerjaan kita, mungkin di jalan ketika kita berjalan, banyak orang yang mengaku agamanya Islam, akan tetapi diminta untuk beribadah bulan suci Ramadan, berbagai alasan dikeluarkan untuk memberikan alasan bahwasanya mereka layak untuk tidak berpuasa. Maka konfirmasi mengenai keimanan seseorang kepada Allah akan menentukan keikhlasannya dalam menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah memberikan makna purifikasi. Kenapa demikian? Dengan orang itu beribadah puasa bulan suci Ramadan, maka tazkiyatun nafs, hatinya akan menjadi bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran sifat hati. Contohnya iri, dengki dan lain sebagainya. Sehingga dengan berpuasa bulan suci Ramadan, manusia kembali kepada titik nol, kesadaran diri bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah. Karena ibadah puasa itu ibadah yang khas, ibadah yang hanya diketahui pelaksananya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ketika seseorang duduk berdampingan, belum tentu yang sebelahnya berpuasa. Ketika dia berjalan dengan banyak orang, belum tentu semuanya berpuasa. Maka dari itu, purifikasi atau memberikan nilai kebersihan jiwa bagi orang yang berpuasa sangat besar. Maka dengan puasa Ramadan tahun ini diharapkan hati menjadi bersih, kembali kepada titik nol kesadaran pribadi bahwasanya kita adalah hamba Allah yang harus taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang lain adalah self control.
puasa itu akan mampu mencegah pribadi orang yang menunaikan ibadah puasa untuk tidak macam-macam dalam berbuat. Maka secara hukum syariat Islam, memang puasa itu menahan makan, minum, hal-hal yang membatalkan, termasuk berhubungan badan dengan istrinya sendiri. Itu memang dilarang ketika di siang hari pada saat kita menunaikan ibadah puasa. Akan tetapi self control yang lain, kita akan mampu menahan amarah, menahan pikiran kita untuk tidak berpikir yang negatif, untuk menahan hati kita untuk suka berpikir atau ngerasani orang dan lain sebagainya. Maka dengan self control inilah akan mampu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang betul-betul khulusun niyah, ikhlas niatnya menunaikan ketaatan kepada Allah melalui media puasa. Kaum muslimin yang berbahagia, apa yang saya sampaikan intinya adalah puasa membentuk pribadi yang soleh secara spiritual dan soleh secara sosial. Semoga Allah memberkahi puasa kita tahun ini, dan semoga kita dipanjangkan umurnya bisa bertemu dengan bulan puasa Ramadan tahun yang akan datang. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.